Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Said Arkan Rayhan dari kelas 2 TIF. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan desain Figma ke dalam kode dalam VS Code. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu latihan yang telah saya buat di lab sebelumnya. Di sini dapat dilihat saya membuat beberapa folder, ada assets, Sita WinCSS dan import-import lainnya. Lalu ada komponen berisi list menu dan juga page header. Lalu ada layouts berisi header dan sidebar. Dan terakhir ada page yang berisi dashboard. Nah, pertama-tama komponen kita lihat dulu di main JSX. Saya memanggil beberapa komponen di sini. Ada sidebar, header dan juga dashboard. Nah, pada sidebar sendiri dapat dilihat kodenya seperti ini. Di sini ada sebuah div utama untuk membungkus semua komponen di dalamnya. Lalu ada yang bertujuan untuk membuat logo. Di sini saya gunakan eh, beberapa kelas yang logo yang akan tampil yaitu merupakan ini, yaitu sedap dan juga titik. Lalu ada judulnya di bawah, yaitu Modern Admin Dashboard. Nah, selanjutnya saya memanggil list menu di sini. Untuk list menu sendiri saya membuat komponen baru. Jadi saya hanya memanggil nama kelasnya saja. Bisa dilihat di komponen list menu. Nah, saya memanggil list menu yang ada di sini. Yang terbungkus dalam sebuah div juga. Yang mana ada 3 buah menu. Yaitu ada dashboard, orders, dan juga customer dilengkapi dengan icon-iconnya. Lalu juga pada sidebar saya memanggil footer. Ini untuk membuat sebuah footernya. Nah, untuk hasil dari sidebar bisa dilihat di sini. Nah, hasilnya mungkin akan jadi seperti ini untuk di bagian kiri. Selanjutnya ada juga komponen header. Nah, di header ini juga ada sebuah div utama untuk membungkus semua komponen di dalamnya, yang mana terdiri dari sebuah search bar seperti ini, dan juga menggunakan icon search. Lalu juga ada untuk beberapa profil section. Bisa dilihat untuk notification icon, ada chart icon, dan juga untuk setting. Serta ada untuk profilnya. Kalau contohnya bisa dilihat yang di bagian paling atas ini. Ini merupakan headernya. Ini ada icon-icon kayak notification, chart, setting, dan juga profile. Selanjutnya untuk isinya bisa dilihat pada dashboard. Dan lagi-lagi saya memanggil sebuah komponen tersendiri yaitu page header di bagian paling atas, yang mana itu bagian yang ini dashboard, list, dan juga add button. Dengan isinya saya tidak membuat komponen tersendiri ya. Saya membuat langsung di sini seperti total orders, total deliver, total cancel, dan juga total revenue yang memiliki icon masing-masing. Nah, lalu selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana penggunaan font dalam React.js. Langkah pertama, kita dapat mengunduh font-font tersebut melalui website React Icons. Bisa kita search di sini. Yang maksudnya font React Icon bisa juga. Ini untuk icon di React Icon. Nah, kita dapat melihat icon-icon dari React lewat sini. Misalnya kita mau salah satu icon, kita dapat lakukan import dan akan ada pemanggilannya. Contoh icon yang ini, kita dapat melakukan import dan kita panggil namanya.
nanti ikonnya akan otomatis muncul. Untuk font kita dapat download dari mana saja, yang penting filenya itu berbentuk nih, berformat TTF. Setelah kita memiliki fontnya atau file fontnya, nah kita bisa langsung saja menambahkannya di Tailwind CSS dan kita import secara manual satu persatu. Ini contohnya font family Barlow. Saya akan panggil dan saya panggil linknya atau letak foldernya di mana. Ini juga untuk Poppins. Dan juga ini untuk Poppins yang extra bold, yang lebih tebal. Lalu saya tambahkan sebuah import lagi dengan nama theme. Disinilah saya gunakan font Barlow, font Poppins, dan juga yang extra bold. Selain itu untuk warna juga saya bisa customisasi. Jika saya menuliskan kelas color hijau, maka otomatis itu berwarna hijau, color merah berwarna merah, dan seterusnya. Kita hanya perlu mendefinisikannya di dalam theme. Nah, ini juga ada fungsi body apply font Barlow. Jadi komponen apapun yang berada di dalam body akan memiliki font Barlow. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan implementasi Figma saya. Untuk Figma-nya dapat dilihat seperti ini, terdiri dari sebuah navbar, hero section, lalu komponen-komponen tambahan, fitur-fiturnya, lalu juga ada about, saya menyebutnya about di sini, yang berisi seperti identitas dari websitenya lah di sini. Lalu ada kontak, bagian kontak, dan terakhir ada footer. Dapat dilihat untuk kodenya, saya ada 4 buah ini lagi, 4 buah folder, ada aset, lalu juga ada beberapa komponen. Ini saya masih menggunakan yang lama di sini ya, tapi yang baru saya tambahkan ada box dan juga kontak. Ada layout, sidebar, ini sebenarnya navbar, belum saya rubah. Lalu ada juga footer di sini. Di page ada tambahan baru yaitu hero dan juga about. Pertama-tama saya jelaskan dulu di bagian navbar. Untuk navbarnya sendiri semuanya terbungkus di dalam sebuah header yang terdiri dari ada ini banner di paling atas, lalu ada logonya, lalu ada juga ini untuk menu-menu dalam navigasinya, dan juga untuk nomor telepon. Untuk kelasnya sendiri saya menggunakan background black agar backgroundnya berwarna hitam, text white agar teks di dalamnya berwarna putih. Dan saya menambahkan juga di menunya hover text agar jika kursor kita berada di dalam salah satu menu maka warnanya dapat berubah. Contohnya seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Nih, jadi yang bersentuhan akan berwarna hijau. Selanjutnya masuk ke dalam hero section. Nah, pada hero ini saya menambahkan beberapa hal. Ada background image, saya gunakan gambar sebuah mobil dan menggunakan kelas weight full, half full agar bisa maksimal untuk panjang dan juga lebarnya, serta objek cover agar bentuk dari gambarnya itu fit gitu, menyesuaikan terhadap kontainernya. Lalu saya gunakan juga ini untuk komponen di dalamnya, overlay. Overlay ini seperti ditimpa di atasnya. Saya gunakan absolute dan inset untuk mengatur posisinya. Jadi dengan adanya kode absolute ini, kode saya tuh bisa ditimpa begitu. Jadi misal absolute ini tidak ada, kemungkinan kodenya bakal ke bawah. Tuh, teksnya jadi hilang. Dia nggak ada di atas ini, terbenam. Makanya itu ditambahkan absolute, jadi muncul.
Ini hanya isi dari H2, H1, dan juga sebuah paragraf dengan teks 2XL, combo. Nah, selanjutnya saya gunakan komponen box. Dalam box ini saya gunakan lagi absolute. Kenapa? Karena saya mau box-box ini menjadi seperti di atasnya, menimpa dari gambar. Jadi ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Dengan isi masing-masing dapat dilihat. Saya gunakan background white, lalu gunakan padding, mengatur batasnya, lalu lebarnya saya atur, panjangnya saya atur, gunakan shadow 2XL ini makin kuat shadownya, rounded agar sisinya tidak tajam, flex agar tiap kotaknya itu ke samping panjangnya, flex call agar isi di dalam kotaknya itu ke bawah, item center agar di tengah. Nah, ini ada beberapa perjalanan pribadi, perjalanan bisnis, lalu keluarga dan juga pernikahan. Saya gunakan ikonnya masing-masing. Nah, selanjutnya juga ada di bagian about. About ini cukup banyak ya. Saya menggunakan flex call, flex row, item center. Ini agar merapikan ini. Gunanya flex tadi untuk memisahkan antara ini dan juga ini. Jadi yang bagian teks dan juga gambar jadi menyamping gitu panjangnya. Kemungkinan jika tidak ada flex ini, maka dia harusnya ke bawah gambarnya. Tuh. Jadi begitu. Ini pakai div saja, div di dalam div, dan gunakan flex lagi untuk yang di bawah di sini. Kalau tidak dia ke bawah juga perginya. Jadi ada 3 buah div lah kira-kira. 1, 2, 3. Ini juga dalam div tersendiri. Lalu selanjutnya untuk di bagian di bawah sini juga sama, saya menggunakan div juga, tapi terpisah dari yang di atas. Yang atas ini seperti satu div, nanti di bawahnya ada div baru lagi yang terpisah. Ini hanya berisi teks, H3, header 3, lalu paragraf. Nah, ini juga saya gunakan untuk icon-icon. Saya letak lagi di dalam sebuah div. Juga terdiri dari beberapa icon. Ada 3 buah di sini. Lalu lanjut, ada juga di bagian ini. Dapat dilihat, ini untuk bagian paling bawah. Saya gunakan item center semua agar berada di tengah. Dan tidak lupa padding untuk mengatur jarak ke bawahnya dan juga ke atas ini. Jadi ada 3 buah div terpisah ya. 1 di sini, 2 dan 2 termasuk yang di bawah. Terakhir yang paling bawah 3. Jadi ada jarak nih, ada padding. Terus selanjutnya yang kontak saya gunakan lagi komponen baru, terdiri dari sebuah div lagi, dan juga ada sebuah teks dan button. Dalam button ini saya ada 2 button, ada WhatsApp dan telepon. Saya gunakan flex di dalamnya agar button yang di sini bisa berada di lurus begini. Jika tidak harusnya dia ke bawah. Dan di luarnya lagi ditambahkan flex. Jika tidak ya jadi yang WhatsAppnya jadi di bawah. Gitu. Saya gunakan juga justify between, biar ada jarak antara kedua item itu, kedua div ini. Lalu juga item center agar berada di tengah, lalu menggunakan gap untuk jaraknya, lalu px untuk padding di x-nya, dan py untuk padding di y-nya, atau ke atas dan ke bawahnya jarak 10, kiri dan kanannya jaraknya 4. Lalu terakhir ada footer. Nah, ini merupakan footernya. Saya membungkus dalam sebuah footer. Ini ada lumayan banyak. Hanya berisi seperti ini tentang kami di bagian bawah sini. Jadi ada 3 div, 1, lalu info customer juga 2, terakhir di bagian hubungi kami. Div utamanya ada 3 buah.
Lalu 3 buah div itu saya kumpulkan di dalam satu footer, satu, jadi barisnya ke kanan. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.